Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memutuskan untuk pergi ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Lalu Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalam dirinya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari dan lihatlah. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, mari dan lihatlah adalah kata-kata yang diungkapkan oleh Filipus untuk membawa Natanael yang masih meragukan Yesus untuk berjumpa dengan Yesus. Kata-kata mari dan lihatlah adalah kata-kata Yesus sendiri yang dalam bacaan Injil kemarin kita dengar diungkapkan oleh Yesus ketika Andreas dan Petrus, yang juga dari mana Filipus itu berasal, berkata kepada Yesus, "Di mana engkau tinggal?" Yesus menjawab, "Mari dan lihatlah." Yesus mengajak untuk Andreas dan Petrus melihat Yesus dan kehidupannya supaya mereka betul mengenal Yesus dari faktanya, bukan dari katanya. Dan itulah yang kita renungkan dalam khotbah kemarin. Kita perlu beriman dari faktanya, bukan katanya. Hal yang saya pakai sebagai inspirasi kemarin kan ketika saya semalam lalu atau 2 malam lalu bertanya kepada Aji Jegok dan Ibu Siti yang sudah menjadi Katolik sekitar 2 atau 3 tahun. Setidak-tidaknya dengan mereka rajin ikut misa, dengan dengar khotbah, dengan belajar dan berdoa, itu yang membuat mereka makin mengenal Yesus. Makanya waktu pemberkatan kantinnya Ibu Siti dan Pak Ivan di Polres, saya iseng-iseng bertanya kepada mereka, bagaimana setelah jadi Katolik sudah kenal betul Tuhannya? Mereka rata-rata menjawab, sudah Romo. Setidak-tidaknya mereka nyaman berdoa karena tahu Tuhannya siapa dan untuk apa berdoa kepada Tuhan. Dan memang beriman itu harus mengenal Tuhannya.
supaya kita puas bahwa kita meminta kepada orang yang memang kita kenal. Dan seperti yang saya sudah katakan kepada kita, kita beruntung punya Allah yang tidak jauh, tidak transenden, tidak menyembunyikan diri, dan tidak misterius yang membuat kita susah untuk mencari dan menemukan di manakah Tuhan itu. Kita bersyukur punya Tuhan yang telah menjelmakan diri, menanggalkan keilahiannya dan kealahannya untuk mengambil rupa manusia dalam peristiwa kelahiran Yesus. Dan kelahiran Yesus adalah bukti konkret untuk kita bisa mengenal seperti apa Allah yang kita imani. Dan kehadiran Yesus atau kelahiran Yesus adalah bukti bahwa Allah mengasihi kita. Maka kelahiran Yesus paling utama dan pertama adalah melahirkan kasih di hati kita untuk mampu mengasihi. Tidak akan pernah kita mengenal seperti apa Yesus mengasihi kita kalau kita tidak pernah datang untuk hidup bersama Yesus, berada bersama Yesus dengan lebih dalam. Atau seperti yang saya khotbahkan di lingkungan Santo Yohanes 3 malam lalu, kenapa Yohanes itu sangat dikasihi Yesus? Dan kenapa Yohanes itu sangat mengasihi Yesus sampai dia mendefinisikan Allah adalah kasih? Karena ia sering berada bersama Yesus. Ia sangat dekat dengan Yesus, ia tahu baik Yesus itu siapa. Walaupun Petrus diberikan mandat, atau nanti coba kita lihat di gambar malam perjamuan terakhir, ketika Yesus bilang begini, di antara kamu akan ada yang menjual aku. Petrus kan lebih tua, tetapi waktu itu dia takut untuk bertanya kepada Yesus, maka dia siku-sikuin Yohanes. Karena Yohanes itu terkenal sebagai murid yang sangat dekat dengan Yesus dan dikasihi Yesus, supaya tanya siapa yang dimaksudkan. Tapi juga ada banyak contoh di mana kedekatan Yesus dan Yohanes itu sangat dalam. Ketika sudah bangkit, Yesus menampakkan diri kepada para rasul, Petrus pertama melihat, dan rasul-rasul yang lain melihat itu hantu. Tapi Yohanes yang bilang, bukan, itu Tuhan. Jadi kita akan betul mengenal Tuhan itu kasih kalau kita memang sangat dekat dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu yang sering ikut misa harian, datang misa karena tahu bagaimana sentuhan kasih Tuhan itu hidup di dalam diri dan hidup kita. Termasuk sering saya mengatakan, kenapa saya suka untuk banyak-banyak misa bersama umat dan mengajak umat untuk mari mencintai misa, karena itulah tanda kasih paling konkret dari Tuhan, sampai dia beri diri coba. Dan dia mengasihi kita karena kita berdosa. Jadi mari dan lihatlah adalah ajakan untuk kita. Tidak perlu terlalu berdebat banyak tentang iman Katolik, tapi yang paling penting rutin ikut misa. Nanti dia bertumbuh dan berkembang dan membuat kita mengenal Tuhan. Kalau hanya jadi Katolik penonton atau Katolik KTP, kita banyak berdiskusi tentang Tuhan, kita banyak omong tentang ajaran Katolik, tapi kita lupa misanya. Padahal yang membuat kita betul menyatu dengan Tuhan itu kalau kita sering ikut misanya. Karena di situ kita betul-betul menyatu dengan Tuhan. Tuhan menyatu dengan kita. Ia memberikan diri untuk kita, kita membuka diri untuk menerima dia sebagai makanan rohani. Maka menjadi Katolik tidak sama dengan teman-teman lain yang Anda tidak perlu ke gereja, yang penting Anda transfer saja duitnya. Itu sudah cukup untuk Anda berdoa. Tidak, Katolik tidak begitu. Anda boleh kaya, tapi Anda perlu datang ke gereja. Anda harus ikut misa untuk menerima rahmat. Semalam saya khotbahkan di teman-teman Manggarai Riau Barat. Saya bilang kita hidup di zaman era milenial, di mana apapun yang kita butuhkan gampang sekali kita searching di Google. Mau tanya apa dan mau tahu apa, tinggal klik Google, searching, ketik, Anda mau tahu tentang apa. Tapi saya bilang, coba Anda cari sakramen minyak suci di Google, apakah Anda bisa dapat? Coba Anda mau terima komuni dengan searching di Google, apakah Anda bisa dapat? Tidak. Sakramen gereja tidak bisa diterima melalui pencarian di Google. Anda harus datang, Anda harus ke gereja, Anda harus bertemu Tuhan. Tidak cukup untuk mencari di Google dan tidak akan pernah dapat. Mari dan lihat. Makanya kadang-kadang juga kita gereja Katolik terlena dengan bahaya misalnya streaming.
Mungkin pada waktu kondisi tidak mendukung, oke lah. Tapi kalau kita fit, kita baik, mungkin kita perlu datang. Karena terima tubuh Kristus dan sabda Allah secara langsung itu baik. Tadi Pater Vikjen waktu memberikan sedikit pesan pas kita Natal bersama di Keuskupan, dia bilang apa? 3 tahun kita merayakan Natal dan Tahun Baru, dan kita berjumpa dalam pesan-pesan di WA. Rasanya kurang enak, kurang mengena, kurang menyentuh. Jadi hari ini kita berkumpul untuk kita mengungkapkan secara langsung ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru. Dan itu memang rasanya lebih menggetarkan hati, lebih menyatukan jiwa. Karena ada istilahnya orang EME itu apa itu? Love touching. Jadi sentuhan cinta itu perlu. Dan cinta itu akan kita rasakan melalui sentuhan. Mungkin kita masih ingat ketika saya berkhotbah tentang kita tidak bisa mengatakan I love you dan itu sudah cukup untuk mengatakan cinta. Kita harus membuktikan itu. Dan hari ini Rasul Yohanes itu berbicara tentang itu, cinta atau kasih. Itu bukan sebuah teori, itu bukan sebuah ajaran saja, tapi itu adalah sebuah perbuatan. Jadi melakukan cinta, bukan berbicara tentang cinta. Karena love is doing. Cinta itu sebuah action, bukan sebuah talking about atau thinking. Dan cinta itulah yang ditunjukkan oleh Yesus kepada Nathanael ketika ia berbicara langsung kepada Nathanael, engkau adalah orang Israel sejati. Jadi coba bayangkan kalau Tuhan mengatakan itu kepada kita, rasanya bagaimana? Betul-betul disapa oleh Yesus. Jadi saya rasa ada sebuah perasaan yang tidak pernah dirasakan oleh Nathanael ketika ia meragukan ada sesuatu yang baik datang dari Nazaret. Ketika Filipus bilang itu Yesus anak Daud dari Nazaret, dia langsung tidak percaya. Dia bilang, bagaimana sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Jadi langsung Filipus bilang, sudah, mari dan ikutlah, lihatlah. Dan begitu dia berjumpa dengan Yesus, Yesus tidak pernah negatif thinking tentang dia dan mengatakan, ngapain kau berpikir bahwa tidak ada sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Yesus tidak negatif thinking. Juga Yesus tidak negatif respon. Kalau kena kita, orang sudah meremehkan begitu ketemu pasti, kau enak saja ya meremehkan saya. Kau tahu kan ini kan saya Tuhan. Tapi Yesus tidak pernah berpikir tentang meremehkan itu. Dia malah bilang, engkau itu orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalam dirimu. Ya kaget. Kok bisa Tuhan tahu? Yesus bilang apa? Sebelum Filipus bawa engkau, aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara. Bapak Ibu, kita percaya kepada Yesus kalau tidak pernah datang bercakap-cakap dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus, tidak akan pernah membuat kita merasakan sentuhan kasih Yesus. Lagi-lagi, kasih itu tentang sentuhan, dan kita betul mengalami kasih Tuhan kalau kita menyentuh Tuhan melalui tubuhnya yang kita terima dalam komuni. Itu kan sebuah sentuhan fisik. Tuhan masuk di dalam fisik kita. Ini bukan masalah tidak layak dan berdosa. Justru karena kita tidak layak dan berdosa, kita butuh sentuhan Tuhan untuk menyentuh diri kita, untuk menyentuh jiwa kita. Kadang kita berpikir karena sudah kadung lama tidak ke gereja, malu. Tuhan tidak pernah negatif thinking tentang kita. Tuhan selalu positif thinking, dan Tuhan rindu kita datang untuk berjumpa dengannya. Makanya itulah ketika Yohanes Pembaptis mengatakan kepada 2 orang muridnya dalam Injil kemarin, Andreas dan Petrus, lihatlah anak domba Allah. Langsung mereka ikut, mau lihat apa sih anak domba Allah itu, siapa sih anak domba Allah itu. Jadi mereka langsung ikut dan tanya kepada Yesus, Yesus, di mana engkau tinggal? Yesus bilang apa? Mari dan lihatlah. Dan akhirnya mereka menemukan Yesus sebagai anak domba itu apa? Ketika mereka dengan mata kepala melihat Yesus mengorbankan diri sebagai anak domba Allah dan memberikan diri kepada mereka sebagai sebuah perjamuan kekal. Nanti kan rasul-rasul ini dalam perjamuan terakhir, mereka melihat bagaimana Yesus mengambil roti dan anggur, lalu mengatakan kepada mereka, terimalah dan makanlah,
inilah tubuhku. Di situ mereka paham, oh ini maksudnya anak domba. Jadi kita jadi Katolik kalau tidak pernah misa, itu lebih baik jangan. Makanya beberapa saat lalu saya bilang, kita bohong kalau jadi orang Katolik tapi tidak pernah misa, tidak mencintai misa, tidak berdoa rosario. Karena Katolik sama dengan Ekaristi dan rosario. Mari dan lihatlah adalah sebuah ajakan untuk kita, bahwa beriman bukan tentang pengetahuan, bukan tentang pembicaraan, bukan soal pembahasan publik, juga bukan tentang opini publik, tapi tentang datang dan lihat. Mari, kita perlu ke gereja, melihat Tuhan. Kita perlu mengalami kebersamaan bersama Tuhan. Bahaya kalau kita hanya percaya kepada Tuhan dengan pikiran, opini publik, nanti kita tersesat. Apalagi kalau kita banyak bergaul dengan orang yang negatif thinking dan banyak berbicara negatif tentang orang, kita bisa tersesat. Jangan pergi ke romo itu begini begitu. Coba datang dulu bagaimana romonya, kan gitu. Jadi kita sering terkecoh dengan bahaya opini publik, cerita orang, kata orang yang mungkin orang itu negatif thinking tentang orang, atau banyak bicara negatif tentang orang. Bahaya sekali. Padahal Tuhan sendiri tidak pernah negatif thinking tentang kita. Siapa yang pernah ditolak oleh Tuhan karena dia datang sebagai orang berdosa? Tidak ada. Jadi siapa yang pernah ditolak oleh Tuhan dan gereja karena dia datang dan merasa diri sebagai orang berdosa? Kami pastor lebih berdosa kalau orang datang mengaku dosa karena merasa berdosa, lalu kita tolak. Jadi Tuhan tidak pernah menolak kita, sejelek dan seburuk apapun kita di mata orang dan kata orang. Mari kita kepada Tuhan. Tuhan selalu mengangkat harkat dan martabat kita. Tuhan selalu melihat yang positif dari kita, dan banyak-banyaklah berbuat baik di mana-mana. Karena walaupun Tuhan tidak datang dan tidak tampak di mata kita, Ia tetap memantau kita. Ketika Ia mengetahui Nathanael itu orang yang baik, pertanyaannya, Yesus tahu dari mana? Padahal tidak pernah bertemu. Begitu juga pribadi kita. Tuhan tahu, Tuhan mengenal. Akhirnya para saudara dan Bapak Ibu saudara-saudari, ada sebuah perbincangan terakhir bersama kedua orang frater sebelum mereka pamit kemarin. Saya coba meneguhkan mereka dengan mengatakan bahwa frater nanti kalau jadi imam tidak mudah. Mungkin frater sudah pernah mendengar beberapa cerita tentang seperti apa negara. Tapi saya hanya mau mengatakan kepada frater bahwa paling penting jaga hati, karena Tuhan memanggil kita, karena Tuhan melihat hati, bukan mendengar opini publik. Bahwa ada banyak penilaian orang tentang kita, itulah manusia. Tapi yang paling penting dengar apa kata Tuhan. Saya selalu mengatakan begini kepada mereka yang menceritakan orang-orang terpanggil. Kalau kamu merasa lebih benar dan lebih pintar, kenapa Tuhan tidak memanggil kamu? Kenapa Tuhan memanggil kami yang di matamu tidak pantas dan tidak layak? Jawabannya, karena Tuhan melihat hati. Saya lalu bilang, Tuhan tahu hati mereka busuk, makanya tidak dipanggil. Mereka tahu hati saya baik, makanya dipanggil. Sekarang frater punya hati baik atau buruk sangat ditentukan. Kalau nanti frater jadi imam, berarti hati frater baik. Kalau tidak, berarti busuk. Artinya dari sekarang tata hati untuk tetap tahan banting, tahan uji, dan kuat dalam panggilan. Mari dan lihatlah, akan membantu kita untuk menemukan bagaimana Tuhan mengasihi kita lebih dari apa kata orang dan opini publik. Semoga Tuhan memberkati.